Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Tidak percuma Sebastian Hoeneß menggaransi Henry Chess tampil sebagai starter saat VfB Stuttgart bertandang ke markas Bayer Leverkusen, Sabtu, tanggal 2 November tahun 2024 dini hari WIB. Bek asal Jepang yang baru berumur 20 tahun itu punya peran besar pada kesuksesan Daiswaben memaksakan skor 0-0. Bermain di kandang sendiri, Leverkusen sebetulnya lebih dominan dan punya lebih banyak peluang. Namun, semuanya kandas. Selain kurang beruntung karena ada dua tembakan yang mengenai mistar dan tiang gawang, Leverkusen juga frustrasi oleh pertahanan kokoh Stuttgart. Dari total 9 tembakan yang mengarah ke gawang Stuttgart, 5 diantaranya dimentahkan oleh kiper Alexander Nübel. Lalu, 4 peluang lain diblok sebelum meluncur ke dalam gawang. Nah, dari 4 blok itu, 2 diantaranya dilakukan oleh Henry Chess yang dipercaya tampil penuh oleh Hoeneß. 2 blok itu melengkapi soliditas Chess yang diplot sebagai bek tengah bersama Anthony Rualt. Dia tercatat 3 kali melakukan tackle akurat, dan 5 clearance. Pemain blasteran as Jepang itu juga jadi pemain Stuttgart dengan pelanggaran terbanyak, yakni 3 kali. Salah satunya berbuah kartu kuning dari wasit Daniel Siebert. Kemunculan Henry Chess tak terlepas dari perubahan di lini belakang VfB Stuttgart musim ini. Setelah Waldemar Anton, sang kapten, hengkang ke Borussia Dortmund dan Hiroki Ito juga menyeberang ke Bayern Munich, Sebastian Hoeneß harus memutar otak lebih keras. Pasalnya, dari 5 bek baru yang dibeli Stuttgart, hanya Jeff Cabot yang terbilang matang. Kedatangan banyak bek baru itu juga tak lantas Hoeneß menutup mata terhadap talenta-talenta yang ada di tim junior. Buktinya, Chess resmi dipromosikan ke tim utama. Bukan hanya jadi pelengkap skuad atau penghias bangku cadangan, Chess betul-betul diberi kesempatan unjuk gigi oleh sang pelatih. Buktinya, Chess langsung diberi kesempatan bermain pada laga perdana Daiswaben di Bundesliga. Melawat ke markas SC Freiburg, pemain kelahiran Yokosuka pada tanggal 24 Maret tahun 2004 itu masuk menggantikan Pascal Stenzel pada menit ke-65. Setelah kehadirannya, gawang Nübel tak kebobolan lagi. Sebelumnya, 3 gol dibuat para pemain Freiburg. Pekan berikutnya, Henry Chess mendapatkan debut sebagai starter. Dia dipercaya menjadi tandem Jeff Cabot di jantung pertahanan. Meskipun Stuttgart hanya imbang 3-3 dengan Mainz, bek muda Jepang itu dipercaya tampil hingga akhir oleh Hoeneß. Begitu pula pada laga berikutnya ketika Daiswaben menang 3-1 atas Borussia Mönchengladbach. Hingga kini, Henry Chess telah tampil dalam 13 dari 14 pertandingan yang telah dilakoni VfB Stuttgart. 7 kali diantaranya sebagai starter. Satu-satunya laga tanpa penampilan bek muda Jepang itu adalah saat Daiswaben imbang 2-2 di kandang VfB Stuttgart pada akhir September lalu. Sepanjang laga, dia hanya berada di bangku cadangan. Pencapaian itu tidak didapatkan begitu saja. Bagi Chess, itu adalah buah dari komitmen penuh untuk bekerja keras. Aku ingin bekerja 2 kali lebih keras dari yang lain. Sejak saat ini, aku ingin bekerja sekeras yang ku bisa. Urai dia saat bergabung dengan VfB Stuttgart 2 pada Juli tahun 2022 seperti dikutip Football 5 Star dari Geki Saka, tekad bekerja keras di Stuttgart 2 bukan sekadar gincu. Chess kerap menambah porsi latihan untuk mengasah beberapa hal yang jadi kelemahannya. Setelah yang lain pulang, dia akan meminta saya untuk menjugel bola dengan 2 sentuhan di ruang angkat beban, urai Nate Weiss, ex-pelatihnya, kepada Sky Sports. Weiss lebih lanjut mengungkapkan, dia akan meminta itu setiap hari karena tahu bahwa dia butuh mengasah sentuhannya. Latihan itu dilakukan secara konstan, terus-menerus, dan benar-benar berasal dari keinginannya. Bahkan, ketika saya tak ada pun, dia akan tetap berlatih sendiri. Kesadaran itu tumbuh karena Henry Chess terbilang terlambat. Dia baru menekuni sepak bola saat SMP. Beruntunglah, bakatnya landung terendus SMA Sochi. Itu pun, ketika bergabung dengan tim SMA Sochi, dia merasa jadi pemain terburuk. Chess pun mendengar beberapa rekannya berbisik-bisik, dia tak akan mampu. Anak dari ayah asal AS dan ibu asal Jepang itu terlecut. Dia ingin membuktikan diri dapat menjadi pemain yang lebih baik dan tak lagi diremehkan rekan-rekannya. Tak percuma, kerja kerasnya berbuah manis. Saat lulus dari SMA Sochi,
dia mendapat tawaran dari beberapa klub. VfB Stuttgart jadi yang beruntung. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan beri komentar dan sarannya. Terima kasih.